Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Halo rekan hebat, hari ini saya mau cerita tentang reformasi perpajakan yang terjadi di Indonesia. Bagaimana sejarah daripada reformasi pajak? Yuk, disimak bersama. Nah, pertama kita ingin mengetahui pajak itu untuk apa. Saat negara butuh dana. Realisasi penerimaan pajak pada 2021 mencapai 1.277,5 triliun atau setara dengan 103,9% dari target dalam anggaran penerimaan dan belanja negara tahun 2021 sebesar 229,6 triliun. Nah, sebelum kita lanjutkan, saya mengambil dari buku Reformasi Administrasi Pajak dari masa ke masa yang dikeluarkan oleh pajak.go.id, yang mana buku tersebut dibuat oleh Direktorat Jenderal Pajak. Pencapaian ini merupakan yang pertama dalam 12 tahun terakhir. Tahun sebelumnya, realisasi penerimaan pajak hanya 91,5% dari target dalam APBN 2020. Dan realisasi penerimaan pajak pada 2019. Malah hanya 86,6%. Pandemi COVID-19 menjadi penyebab utama penurunan penerimaan tersebut. Ini adalah suatu pencapaian pada saat tantangan dan ancaman terhadap kesehatan dan keselamatan kita semua itu sangat nyata. Saya sangat menghargai dan berterima kasih atas prestasi tersebut, kata Sri Mulyani Indrawati, selaku Menteri Keuangan pada rapat pimpinan nasional Dirjen Pajak secara daring tanggal 26 Januari 2022, hari Rabu, sebagaimana yang dikutip dari laman kemenkeu.go.id. Naik turun penerimaan pajak memang sangat mempengaruhi pendapatan negara, dan pada akhirnya berdampak pada kemampuan pemerintah membiayai jalannya pemerintahan, dan sekaligus upaya mensejahterakan masyarakat. Sejak era booming harga minyak bumi puluhan tahun lalu berakhir pada 1985, pajak kembali menjadi sumber utama penerimaan negara, seperti di awal-awal Orde Baru, seperti yang tercermin dalam APBN. Sampai APBN 1985-1986, penerimaan minyak dan gas bumi selalu menjadi penopang utama penerimaan negara, karena harga minyak melonjak pada 1974 dan 1979. Bahkan, harga minyak pernah mencapai 35 US dollar per barel pada 1981. Saat itu, peranan minyak dan gas dalam APBN berkisar 70%. Namun, krisis di kawasan Teluk Timur Tengah membuat harga minyak terjun bebas sampai 10 US dollar per barel pada 1986. Selain itu, nilai tukar rupiah terhadap dolar yang juga berfluktuatif sangat mempengaruhi penerimaan negara dari minyak dan gas bumi. Sejak itu, penerimaan pajak mulai menggantikan peran sektor minyak dan gas bumi. Bahkan mulai APBN 86 dan 87, kontribusi penerimaan pajak dalam penerimaan negara terus membesar seiring dengan peningkatan perekonomian Indonesia. Apalagi sejak 2008, Indonesia menjadi net importer minyak. Produksi minyak mentah Indonesia pada saat itu sudah lebih kecil dari konsumsi bahan bakar minyak. Walhasil penerimaan pajak bersama penerimaan negara bukan pajak menjadi tumpuan pemerintah untuk membiayai jalannya pemerintahan, sekaligus untuk mempercepat proses pembangunan nasional guna mensejahterakan kehidupan anggota negara, kehidupan seluruh anggota masyarakat.
Subakir mengingat Papi, nyonya. menjelang reformasi perpajakan tahun 1983, peran pajak ya sayang. Papi. Mami pulang, ntar lagi pulang. Ma. Belum begitu menonjol seperti sekarang. Papi. Papi. Ya, Mami belum pulang, ntar lagi. Papi. Hingga periode awal 1980-an. Papi. Ntar lagi Mami pulang. Papi. Matahari. Hingga periode awal 1980-an, penerimaan negara dari sektor perpajakan. Ya sayang. Nih, matahari. Hingga periode awal 1980-an, penerimaan negara dari sektor pajak terbilang masih kecil. Negara saat itu tengah menikmati bulan madu dengan harga minyak mentah yang melambung. Sementara dana hasil dari pungutan pajak belum bisa diandalkan karena berbagai faktor. Faktor pertama adalah kebijakan atau regulasi perpajakan Indonesia yang belum tertata. Terlalu banyak jenis pajak yang harus dikelola oleh negara, yang merupakan warisan dari zaman kolonial. Tarifnya pun beragam, dan rumit dengan sistem pemungutan yang juga berbelit. Pada saat itu terdapat 58 tarif pajak yang dikenakan kepada masyarakat, terdiri dari 48 tarif untuk pajak perorangan dan 10 tarif untuk pajak badan. Selain itu, aparat pajak atau fiskus juga belum menunjukkan kinerja sebagai abdi negara yang profesional. Di mata masyarakat, petugas pajak adalah sosok yang koruptif, tidak jujur dan cenderung merugikan masyarakat, merugikan wajib pajak. Faktor ini juga sangat mempengaruhi penerimaan dari pungutan negara. Beruntung, pemerintah waktu itu sudah membuat antisipasi. Pemerintah menyadari bahwa negara takkan selamanya bisa menikmati era booming minyak. Cepat atau lambat, cadangan minyak Indonesia pasti akan menyusut. Sementara permintaan akan minyak mentah dan bahan bakar minyak dipastikan akan terus meningkat. Dan jika itu terjadi, maka penerimaan negara pun akan menyusut dan hal ini akan mengancam keseimbangan dan keberlanjutan APBN. Mantan Dirjen Pajak periode 99 sampai 2000 Mahfud Siddiq mengakui bahwa pajak menjadi sumber penerimaan utama negara pasca booming harga minyak mentah. Seandainya penerimaan negara dari pungutan pajak jauh dari target, bisa dipastikan APBN pun akan terganggu karena harga minyak rendah, kata Mahfud. Pajak merupakan bentuk penggalangan dana yang bertujuan untuk meningkatkan semangat saling menolong, saling kerjasama, serta saling peduli setiap warga negara. Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 83 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan, yang menyatakan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Nah, di dalam artikelnya, Pajak dalam Perspektif Sejarah, sejarawan Ong Hok Ham menulis bahwa pembicaraan tentang negara tidak dapat dilepaskan dari persoalan usaha negara adalah menghimpun dana lewat pajak. Pada zaman kerajaan, pajak sebagai bentuk iuran rakyat kepada negara dikenal dengan nama upeti, yang umumnya berbentuk barang hasil kerja atau hasil bumi, seperti hasil panen, hasil perkebunan, hasil olahan rumah tangga, dan sebagainya. Sejarah dunia juga membuktikan bahwa upaya membangun negara tak cukup hanya berbekal ideologi, kekuatan militer atau struktur pemerintahan yang tangguh. Negara membutuhkan dana yang sangat besar sebagai modal penggerak roda pemerintahan dan pembangunan. Pajak menjadi salah satu instrumen untuk penggalangan dana tersebut. Muhammad Subakir, mantan anggota tim reformasi perpajakan 1 khusus untuk pajak penghasilan dan KUP, menekankan satu unsur penting di dalam definisi atau pengertian pajak, yaitu tidak adanya imbalan langsung yang diterima wajib pajak sebagai pembayar pajak.
Berbeda dengan retribusi yang sama-sama merupakan pungutan oleh pemerintah, yang memberikan balas jasa langsung berupa fasilitas kepada pembayar retribusi. Pajak tidak seperti itu, karena rakyat suatu negara itu bermacam-macam. Ada yang kaya raya, ada yang setengah kaya, ada yang pas-pasan, bahkan ada yang disebut golongan miskin. Kata pria yang turut terlibat dalam proses reformasi pajak, mulai awal sampai terbentuknya aturan perundang-undangannya. Uang hasil pungutan pajak dari masyarakat itu lantas masuk kas negara dan dipergunakan lewat APBN untuk membiayai jalannya pemerintahan dan pembangunan. Karena itulah penetapan target penerimaan pajak dan pengalokasiannya untuk belanja negara dilakukan dengan melibatkan wakil rakyat di Dewan Perwakilan Rakyat. Kedudukan APBN dalam tata urutan peraturan perundang-undangan adalah undang-undang. Pengesahannya dilakukan bersama-sama oleh pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat. Membuat kebijakan. Sebagai salah satu sumber pendapatan dan instrumen dalam keuangan negara, pajak memiliki beberapa fungsi. Salah satunya adalah fungsi anggaran atau budgeter. Melalui fungsi ini, hasil pungutan pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Baik pengeluaran rutin seperti belanja barang, belanja pegawai, serta pengeluaran untuk pembangunan. Pajak juga dapat digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan negara. Pemerintah dengan pajak dapat mengatur kebijakan di bidang ekonomi dan sosial. Ya, saya. Iya. Itu ular. Ya. Pemerintah dengan pajak dapat mengatur kebijakan di bidang ekonomi dan sosial. Salah satunya melalui kebijakan fiskal, contohnya pemberian fasilitas keringanan. Contohnya pemberian fasilitas keringanan pajak untuk mendorong dan meningkatkan ekspor produksi barang-barang dalam negeri. Contoh lain adalah lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 67 tentang penanaman modal asing dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang penanaman modal dalam negeri, di mana pemerintah memberikan fasilitas pembebasan pajak bagi wajib pajak yang berusaha di bidang penanaman modal. Fungsi pajak lain adalah reguleran atau fungsi mengatur, disebut juga fungsi tambahan. Fungsi reguleran adalah suatu fungsi di mana pajak digunakan pemerintah sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu. Disebut sebagai fungsi tambahan karena fungsi ini hanya sebagai pelengkap dari fungsi utama pajak, yakni fungsi budgeter. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka pajak dipakai sebagai alat untuk membuat kebijakan. Salah satu contoh, pemerintah berniat memberantas atau menghilangkan kebiasaan minum minuman keras di kalangan anak-anak muda. Kebiasaan itu kerap memicu kejahatan dan meningkatkan angka kriminalitas jalanan. Pemerintah lantas menerapkan pajak tinggi terhadap produk minuman keras maupun penjualannya. Jika penerimaan dari sektor minuman keras ini kemudian berkurang drastis atau bahkan menjadi nihil, bisa jadi pembeli minuman keras memang berkurang atau hilang sama sekali. Hasilnya, tak ada lagi generasi muda yang mabuk-mabukan dan angka kriminalitas jalanan bisa menurun. Ini berarti tujuan pemerintah untuk memberantas angka kriminalitas akibat kebiasaan minum minuman keras di kalangan anak muda tercapai. Artinya,